yang dungu, ada beberapa orang bodoh itu. Berdoa, bekerja. Ya. Tujuan daripada RHDG menggugat ke MK ini bukan mau memburu kekuasaan. Kami tidak gila kekuasaan. Kami hanya akan membuktikan kebenaran keadilan itu di MK. Itu aja. Nggak ada yang lain. Betapa rusaknya demokrasi yang berulang-ulang. Di 2015 juga terjadi kecurangan seperti ini. Nah, oleh sebab itu biarlah kita serahkan ke institusi MK. Adapun komentar-komentar orang yang dungu, ada beberapa orang bodoh itu yang ngaku-ngaku sebetulnya saya tidak perlu respon, tapi diluruskan tak boleh. Jangan pikiran-pikiran itu cuma karena baca satu pasal kemudian sudah seolah-olah sudah menguasai persoalan hukum. Kita ini masih berproses. Ini saya baru terima undangan resmi dari MK karena yang dikasih itu adalah undangan itu pada orang yang bersengketa. Saya ini nanti sudah ada, tapi ini kan saya tidak bisa harus sebar ya, karena ini untuk kepentingan kita, tapi bisa dilihat dari Mahkamah Konstitusi. Kita diundang lagi tanggal 3. Tanggal 3 kita diundang resmi untuk mendengarkan jawaban dari permohonan terkait dan penjelasan Bawaslu. Dengarlah, makanya ada ikuti streamingnya itu, ikuti daringnya. Jangan cuma baca satu pasal karena ingin cari muka pada seseorang. Ini kebiasaan yang buruk nih, seolah-olah jago. Janganlah. Saya belajar untuk lebih lebih bijak, ya, tidak terpengaruh, tapi tidak boleh begini terus dengan rakyat. Kita kulit hak walau karena murah, katakan yang benar walaupun pahit. Sekali lagi saya tegaskan, Rustam Diki tidak mengejar kekuasaan, tetapi kami hanya membuktikan kebenaran dan keadilan demokrasi itu hak konstitusional. Tetapi jangan menjustis bahwa tidak punya permohonan ditolak dan sebagainya. Seharusnya malu lagi komen. Padahal dulu itu staf saya pecat itu orang. Karena memang tidak punya integritas. Nah, sebab itu teman-teman jangan terpancing, kita jaga kesejukan ini ya. Damai itu indah ya, tetapi kedamaian ini diisi juga oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mampu dan cuma sudah melebihi dari orang yang diperjuangkan itu. Terlalu ambisius. Nah, sebab itu kita lihat. Dan Partai Nasdem ke depan insya Allah menghadapi Rakerwil, kita juga ada langkah-langkah untuk mensukseskan. Tetap menunggu hasil, apapun hasilnya. Begitu diputuskan, insya Allah kita menang dengan gugatan itu. Kan gugatan saya dengan Pak Tony itu hampir sama, tapi kita ada beberapa ketambahan. Seharusnya yang komen itu tanya, kenapa ini kota suara yang 31 dibongkar? Kan itu gugatan kita, ya, gugatan kita itu. Nah, oleh sebab itu akan dibuktikan di sana. Jadi harapan saya tetap tenang, kita bekerja, jangan galau ya. Kemudian jangan terpancing dengan kedunguan orang-orang yang berikan komen yang nggak tahu latar belakang itu apa.